tidak perlu melapor, padahal kita hidup di negara Indonesia yang juga sudah punya aturannya. Perlu dibedakan antara aib dan kekerasan ya. Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis. Kemudian jangankan sampai dipukul berkali-kali, sekali pukul saja itu sudah diperkenankan kalau minta cerai. Harus menyadari ya siapa diri kita ketika ngomong, ya kan? Misalnya kayak Ustadzah Oki kan memang beliau adalah orang yang punya banyak pengaruh. Tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Rumah tangga dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Sebab sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu sama artinya dengan penganiayaan. Kakak dari Ria Ricis itu pun langsung mendapatkan kritikan dari pihak-pihak tertentu seperti Komnas Perempuan. Mereka sangat keberatan atas apa yang disampaikan oleh Oki dalam ceramahnya. Menurut mereka, Oki seharusnya bisa membedakan antara aib dengan kekerasan dalam rumah tangga. Karena sejatinya, kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredeg, deg-degan. Karena perempuan bukan untuk dipukuli. Dan kami ingat kepada kaum pria, laki-laki dungu yang mukul istrinya, tinju sama istrinya. Laki-laki bodoh, laki-laki dungu. Aku baru dipukul, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Itu menjadikan kesimpulan yang salah, yang mana seolah-olah kalau kita mengalami KDRT kita diam aja gitu. Unik, saya tuh terheran kok bisanya memukul seorang istri itu, nalarnya di mana dia itu, siapapun. Gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Gitu. KDRT itu menurut saya itu adalah hak setiap anggota keluarga itu untuk merasa aman dan nyaman di keluarganya. Karena itu ketika terjadi KDRT ya ini bahkan laki-laki hebat itu kalaupun istrinya layak dipukul nggak akan memukulnya dia. Ini aneh sekali, makanya kok sampai mukul, babak belur sebagainya tuh. Sama ibu, suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan. Kalau memang tidak mau, lepaslah istri itu biar hidup bebas. Jangan sampai dipukuli. Na'udzubillah, haram, dolim, dosa. Mukul perempuan di pasar saja dosa, apalagi mukul anak dari ibu daripada anak-anaknya. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah, aku rindu sama ibu sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu sama bapak, bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah, nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah, Pak, Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan